Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yeay, coba ikutin kakak ya. Kalau kakak bilang shalom adik-adik, adik-adik bilang shalom gitu ya, pakai gerakannya ya. Coba kita ulang. Shalom adik-adik, shalom. Sekali lagi deh, sekali lagi. Iya, belum siap kan? Kakak tahu. Sekali lagi ya. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik, shalom. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, hari Minggu ini, hari Minggu yang pagi ini, pagi hari ini maksudnya, kita mau sama-sama kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapa yang sudah siap? Saya. Hah? Gak ada yang siap? Coba sekali lagi. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Saya. Wah, luar biasa. Kasih jempolnya gimana? Luar biasa. Sekali lagi, luar biasa. Yeay. Oke, siap-siap ya. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau bersatu di dalam doa dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan bangunkan setiap kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami jadi anak yang dengar-dengaran akan Kau. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sudah siap? Sudah siap? Musik! Tangannya, coba tangannya gerakin. Hup, hup. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Siap-siap. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tangannya, hap, hap. Sekali lagi kita nyanyi bareng-bareng ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Masih semangat kan? Sekali lagi kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Masih semangat kan? Yeay! Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalian luar biasa. Sekali lagi jempolnya mana? Luar biasa.
Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Mari kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk dengar firman-Nya Tuhan. Mari lipat tanganmu, siapkan hatimu, kasih sikap yang paling terbaik. Kita sama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Kita mau nyatakan kalau kita cinta sama Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita nyanyikan Ku Cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ini setiap kami Tuhan, ini anak-anak-Nya Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan, kami bawa hati kami. Kami mau bertemu denganmu Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Kami lebih sungguh adik-adik. Mari sama-sama adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau nyatakan kita cinta Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mati di atas kayu salib untuk kita semua. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita, kita mau angkat suara kita mau nyatakan kita cinta Tuhan Yesus. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus.
matamu. Mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar, agar kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau yang urapi ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kok nggak ada suaranya? Kalau kakak bilang shalom, adik-adik bilang shalom juga ya. Sama-sama. Shalom adik-adik. Kurang kencang. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Yeay. Nah, hari ini ketemu lagi sama Kak James. Siapa namanya? Kak James. Jadi kalau lihat kakak, jangan bingung lagi siapa. Nanti kita kenalan adik-adik suatu hari. Adik-adik sudah siap dengarkan firman Tuhan belum hari ini? Coba, atau kakak mau tanya dulu. Siapa yang udah mandi? Oke, tapi kakak mau cium dulu nih. Bener nggak udah mandi? Oke, wangi. Tunggu dulu. Kenapa ada bau ikan asin? Oh, mamanya lagi masakan asin. Ya udah apa-apa. Coba, yang sudah siap, kakak mau tes dulu nih. Jangan-jangan dia masih ngantuk. Nggak boleh ya, nggak boleh dengerin firman Tuhan sambil ngantuk. Tapi harus semangat, harus sukacita. Nggak boleh juga sambil baring-baring, harus duduk adik-adik. Coba kakak mau tes nih. Yang sudah siap, semuanya duduk sekarang. Pinter. Lagi ya. Yang sudah siap, coba pegang pipi. Iya. Lagi. Yang sudah siap, sekarang pegang hidung. Iya. Lagi ya. Yang sudah siap, sekarang pegang mulut. Ayo siapa yang pegang ini nih? Pegangnya mulut. Harus fokus adik-adik. Sekarang kalau sudah siap semuanya tepuk tangan. Yeay. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak mau tanya juga, adik-adik suka nggak jalan-jalan? Nih, kakak suka banget nih jalan-jalan di sini. Kenapa? Tempatnya bagus, tempatnya indah. Tapi adik-adik pernah nggak lagi jalan-jalan misalnya nih ya, sama orang tua atau sama temen, sama kakak, lagi jalan-jalan, terus adik-adik ketemu orang-orang seperti ini. Kakak pernah ketemu orang-orang seperti ini. Siapakah mereka adik-adik? Mereka adalah orang yang sulit, yang susah hidupnya. Dia kurang beruntung adik-adik. Nah, kakak mau tahu, kalau adik-adik ketemu orang mereka yang seperti ini, perasaan adik seperti apa? Siapa yang seneng lihat mereka? Enggak ya, kita nggak boleh seneng. Tapi kita justru harus merasa kasihan. Kita harus merasa peduli dengan mereka adik-adik. Nah, lalu apa sih yang Tuhan Yesus mau ajarkan ke kita, kepada mereka-mereka ini, atau kepada teman-teman kita yang sedang susah? Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang tidak punya uang buat beli makan. Apapun adik-adik, Tuhan Yesus mau kita tuh seperti apa. Nah, untuk itu kita akan belajar satu firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang gini. Adik-adik ingat gak? Salah satu rasul atau murid Tuhan Yesus yang dia seorang nelayan. Tapi dia pernah loh jalan di atas air. Wow, jalan di atas air. Ada yang ingat siapa nama rasulnya?
Betul sekali, namanya adalah Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus ya. Nah, tahukah adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, nah murid-murid ini pekerjaannya adalah melayani Tuhan. Jadi termasuk Rasul Petrus. Petrus itu pergi adik-adik ke kota A, ke kota B, ke Jakarta, ke Bekasi. Enggak, maksudnya adalah Rasul Petrus keliling kota-kota. Apa sih yang Rasul Petrus lakukan? Rasul Petrus ingin memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit, kemudian naik ke surga dan siap untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, tapi ketika Rasul Petrus pergi ke kota-kota itu, Rasul Petrus juga melakukan banyak mukjizat. Salah satu mukjizatnya adalah ketika Rasul Petrus berada di kota Lida. Lida, bukan lidah, tapi Lida. Nah, ketika Rasul Petrus ada di kota Lida, Rasul Petrus bertemu dengan seseorang yang sakit. Orang ini sakitnya sudah lama, selama 8 tahun. Sakit apa sih? Orang ini sakit lumpuh. Kalau orang lumpuh berarti dia nggak bisa jalan ya adik-adik. Dia nggak bisa jalan, dia cuma bisa terbaring. Dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia lumpuh. Nggak bisa bergerak kakinya. Nah, ketika Rasul Petrus bertemu dengan orang sakit ini, oh iya, nama orang sakit ini adalah Eneas. Sama-sama bilang Eneas. Eneas. Jadi ketika Rasul Petrus bertemu dengan Eneas, Rasul Petrus berkata seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Kemudian, tahukah adik-adik, sembuh nggak tuh Eneas? Sembuh. Dia bisa jalan, dia bisa bangkit. Dia sangat kagum. Nah, siapakah yang menyembuhkan Eneas dari kelumpuhannya? Ya, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai Petrus untuk menyembuhkan Eneas. Nah, ketika orang-orang tahu nih, Eneas yang 8 tahun ini sakit lumpuh, dia sekarang bisa jalan. Wow, orang-orang di sekitar langsung mereka takjub dan kembali memuji Tuhan Yesus. Mereka akhirnya berbalik kepada Tuhan. Mereka kembali ingat bahwa Tuhanlah juru selamat mereka. Nah adik-adik, di kota Lida tiba-tiba heboh kan karena ceritanya Eneas. Nah kemudian sampailah cerita tentang Eneas ini ke kota yang di sebelahnya. Nama kotanya adalah kota Yobe. Sama-sama bilang Yobe. Iya. Nah, di sini Rasul Petrus melakukan satu mukjizat lagi yang luar biasa. Untuk itu, kita akan menyaksikan videonya. Sudah siap? Kita mau tonton videonya. Apa sih mukjizat yang berikutnya yang Petrus lakukan? Ini dia adik-adik. Hai semuanya, inilah Dorcas. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Kami sangat mencemaskan teman kami Dorcas, kata Elizabeth. Dia sakit, penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Iya, aku tahu. Dorcas itu sangat baik. Aku senang sekali pergi ke rumahnya. Aku juga senang ketika dia berbicara tentang Tuhan Yesus. Matanya selalu berbinar-binar dan mukanya senyum ketika menceritakan tentangnya. Dan aku suka dengar tertawanya. Aku suka juga melihat kerja tangannya. Aku percaya kalau dia ini adalah penjahit terbaik di sini. Meskipun baju buatannya sederhana, tetapi selalu saja elegan. Lalu dia juga memberikan baju kepada janda dan orang-orang miskin. Kedua wanita itu, sebelum mereka kembali bekerja, mereka berdoa terlebih dahulu untuk kesembuhan Dorcas. Beberapa hari setelah itu, tersebarlah berita bahwa Dorcas sudah meninggal. Kemudian orang-orang pergi ke rumahnya untuk memeriksa apakah Dorcas benar sudah meninggal. Wah, sungguh tidak bisa dipercaya.
Benar, semua pada menangis melihat Dorcas. Kemudian tubuh Dorcas dipindahkan ke lantai atas. Tiba-tiba di tengah kesedihan mereka ada seseorang yang ingat, oh iya, Petrus kan ada di Lida, jaraknya 10 mil dari sini. Ayo kita cari Petrus, iya benar kita cari dia. Akhirnya Petrus datang ke tempat itu. Petrus melihat bahwa semuanya menangis, semuanya sangat bersedih. Teman-teman Dorcas yang datang semuanya berduka. Kemudian Petrus dibawa naik ke lantai atas. Di sana sudah ada beberapa wanita yang menangisi sambil mereka memegang kain dan baju buatan Dorcas. Petrus menyuruh mereka semua keluar. Dan Petrus mulai berdoa dengan tenang dan berlutut di samping ranjang Dorcas. Setelah Petrus selesai berdoa, dilihatnya Dorcas masih terdiam. Petrus berkata, "Dorcas, bangunlah." Tiba-tiba Dorcas membuka matanya dan ia duduk. Petrus memegang tangannya dan membantunya berdiri. Kemudian Petrus memanggil semuanya untuk bertemu dengan Dorcas. Mereka semua tersenyum. Mereka semua mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, kata mereka. Dorcas sendiri kagum dengan apa yang terjadi padanya. Tentu saja kabar gembira ini tersebar pada semua orang. Mereka semua percaya bahwa Tuhan membangkitkan Dorcas karena Dorcas berbuat banyak kebaikan kepada orang-orang. Dan karena itu mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagus ya filmnya. Iya, itulah keajaiban yang Tuhan lakukan kepada Dorcas. Nah, kakak mau sedikit bahas lagi adik-adik. Adik-adik ingat gak tadi, kenapa Dorcas itu sangat banyak yang mengasihi dia? Kayak tadi, ternyata waktu Rasul Petrus datang, itu banyak warga di sekitar yang menangis, sangat sedih. Dorcas meninggal. Adik-adik ingat kenapa Dorcas sangat dikasihi oleh warga-warganya? Yaitu karena Dorcas mengasihi dan banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat sedekah kepada teman-teman di sekitarnya. Tadi kita lihat sama-sama, pekerjaan Dorcas adalah membuat pakaian. Jadi Dorcas ini adik-adik, dia suka bikin pakaian terus dikasih. Kalau namanya sedekah itu gratis. Jadi Dorcas kasih baju kepada orang-orang itu secara gratis. Kenapa? Karena Dorcas mempedulikan sesamanya, mempedulikan orang-orang yang gak punya baju, yang bajunya sobek-sobek, yang bajunya cuman dikit, terus kalau kotor dia udah gak punya baju lain. Nah, Dorcas itu suka kasih baju-bajunya kepada orang-orang yang seperti itu adik-adik. Sangat baik ya. Itulah kenapa banyak orang-orang yang sangat mengasihi Dorcas. Sampai-sampai mereka sangat bersedih ketika Dorcas jatuh sakit dan meninggal. Tapi karena kasih Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus mengutus Rasul Petrus untuk membangkitkan Dorcas lagi. Ayo kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, kakak rindu supaya setiap adik-adik, semua kita di sini, kita bisa mengerti bahwa kita harus peduli dengan sesama, peduli dengan teman-teman kita. Kalau ada yang minta tolong, boleh nggak kita marah? Nggak boleh ya. Kalau ada yang minta tolong, kita harus apain? Kita harus tolong, kita harus bantu. Nanti suatu saat, kalau kita yang minta tolong, nanti kita juga dibantu adik-adik. Seperti itu adik-adik. Yang mau sama-sama katakan amin. Yeay. Nah adik-adik, kakak mau bagikan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya adalah diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Kakak bacain ya, adik-adik dengarkan sambil dihafalkan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi adik-adik, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke adik-adik, satu lagi yang terakhir, kakak mau mengajak kita semua untuk melakukan suatu hal. Nah, bulan depan kita akan memasuki bulan Desember, yaitu bulan Natal. Adik-adik tahu kan bulan Natal itu apa? Yaitu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di bulan Natal nanti kita akan melakukan suatu tindakan, yaitu mewujudkan kasih kita kepada teman-teman atau saudara-saudara. Jadi kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan satu barang atau satu hadiah mulai saat ini. Nanti kita akan kasih bulan depan di bulan Desember. Kasihnya gampang, kasihnya bisa lewat Gojek atau Grab kita kirim. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mama atau saudara-saudara adik untuk kirim ke teman-teman yang membutuhkan. Kakak beri contoh, kakak bisa beli pakaian satu setel baju dan celana untuk kasih ke teman kakak, atau apa aja. Adik-adik mau bikin makanan, mau bikin kue atau beli kado, apa saja adik-adik boleh. Mulai sekarang sudah dipikirkan. Yang pasti ajak orang tuanya ya untuk pikirkan, biar bulan depan kita bisa kirim kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Yeay! Kalau begitu kita akan selesai ibadah hari ini. Kita sama-sama belajar ya adik-adik bahwa kita harus mengasihi. Kita juga harus belajar memberi. Memberinya kepada teman-teman semua, kepada sesama. Karena adik-adik di luar sana banyak orang yang susah. Mungkin ada di antara kita teman-teman yang lagi sulit. Kita harus berupaya untuk memberi kasih kepada mereka. Yang mau boleh teriakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau begitu yuk adik-adik kakak undang semuanya bangkit berdiri di rumahnya. Karena kita mau berdoa. Ayo semuanya bangkit berdiri. Dan kita lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa belajar firman-Mu. Kami mengerti Tuhan bahwa kami harus mengasihi sesama kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami mau menolong saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu, kami juga mengasihi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa beribadah minggu depan. Terus bersemangat dan bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat heart hati dari kertas origami. Ini sangat mudah banget dan bahannya itu cuma kertas origami aja. Nah, kita buat ya adik-adik ya. Ini kertas origaminya. Kakak cuma butuh setengah, gak butuh satu. Jadi kita lipat jadi dua, seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Dan kita gunting ya, jadi ya. Kita gunting jadi dua. Kita gunting jadi dua. Oke. Jadi kita cuma butuh pakai setengahnya aja ya adik-adik. Kita akan mulai. Ini kita akan lipat menjadi dua. Setelah kita lipat menjadi dua, kita mau ambil tengahnya di sini. Jadi kita lipat lagi dua begini.
tapi kita ambil ujungnya aja, lipat di sininya aja nih, ininya aja kita lipat, nggak usah sampai full, supaya kita dapat titik tengahnya aja ya. Begini kita udah dapat titik tengahnya ya adik-adik ya, sini ya tengahnya kelihatan. Kalau kita udah dapat titik tengahnya, kita lipat yang atasnya ini ke titik tengah sini. Nah, jadi seperti ini. Oke, itu kita tarik ke samping, tarik ke samping. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik, ini kita lipat ke tengah. Ini udah lipat dua ya, ini kita lipat ke tengah. Ini juga kita lipat ke tengah. Jadi seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita lipat ke tengah, ini kita balik. Kita seperti ini ya. Nah, ini kan ada di sini ya. Lipatan ini kita lipat, ketemuin di sini adik-adik, ke tengah sini ya. Nih, kita lipat lagi, sama yang ini juga kita lipat, ketemu di sini ya. Kita ketemuin. Seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini kita lipat lagi ke tengah, ini ke segitiga ini kita lipat ke tengah. Ini juga kita lipat masuk ke dalam sini. Ini ya, ini juga kita lipat. Sudah kita lipat seperti ini yang ujungnya ini kita lipat, ketemu di sini titik ini ya. Ini ya, ini juga sudah kita balik. Jadi deh bentuk loh, mudah bukan adik-adik? Bentuk heart love kita bisa kasih ke mama, papa sebagai tanda cinta kita sama orang tua. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.